Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansah dengan NIM 18010514142. Saya dari kelas 6E dari jurusan Tradisi IPS Ekonomi. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah antropologi. Materi yang pada kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang cabang-cabang ilmu antropologi dan metode penelitian antropologi. Langsung saja, pada materi yang pertama kita membahas tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Secara umum antropologi dibedakan ke dalam dua bidang kajian besar. Yang pertama, kajian yang mengarah pada unsur fisik manusia, yang dimana antropologi ini disebut dengan antropologi fisik atau bisa disebut dengan antropologi ragawi. Yang kedua, kajian yang mengarah pada unsur sosial budaya dari manusia itu, yang dimana antropologi ini disebut dengan antropologi budaya. Antropologi fisik adalah cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia sebagai organisme biologis. Salah satunya memfokuskan pada kajian evolusi manusia. Sedangkan pada antropologi budaya mengkaji manusia dan struktur organ tubuhnya, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Yang dimaksud dengan materi di sini yaitu seperti benda ciptaan daripada manusia itu sendiri, dan yang dimaksud dengan non materi seperti ide, pemikiran, serta relasi sosial dari kebudayaan atau relasi sosial yang ditumbuh kembangkan oleh manusia itu. Terkait pembagian ilmu antropologi menurut Koejaraningrat pada tahun 1996 tentang ruang lingkup dan batasan lapangan perhatian kajian antropologi yang memfokuskan kepada sedikit tidaknya 5 masalah. Yang pertama, masalah sejarah, asal dan perkembangan manusia dilihat dari ciri-ciri tumbuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologis. Yang kedua, masalah sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dari segi ciri-ciri sifatnya atau ciri-ciri fisiknya. Yang ketiga yaitu masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragam kebudayaan di dunia. Yang keempat yaitu masalah sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia. Berdasarkan pengelompokan di atas, maka dapat dibedakan menjadi 9 bagian antropologi yang mengkaji masing-masing dari masalah tersebut. Yang pertama di sini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang dimana antropologi fisik ini mencakup yang pertama itu paleoantropologi dan yang kedua somatologi. Yang dimana lingkup kajian dari paleoantropologi ini yaitu tentang asal-usul terjadinya manusia dengan meneliti sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau menjadi fosil dan tersimpan di dalam lapisan-lapisan tanah. Yang kedua ada somatologi, yaitu somatologi ini mempelajari tentang terjadinya keberagaman jenis manusia dipandang baik dari ciri-ciri fisik tubuhnya yang tampak atau fenotofik seperti warna kulit, warna rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Pada pembagian kedua yaitu secara antropologi budaya, di sini dibagi menjadi 7 sehingga hasilnya 9. Yang pertama itu ada prasejarah, yang kedua etnologuistik, yang ketiga etnologi, yang keempat etnopsikologi, selanjutnya yang kelima ada antropologi spesialisasi, yang keenam antropologi terapan, dan yang terakhir atau ketujuh itu ada arkeologi. Di sini kita akan membahas satu persatu dari antropologi budaya. Yang pertama tadi ada prasejarah, atau di sini prahistoris atau prasejarah yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia dalam masa prasejarah atau dalam masa sebelum manusia mengenal huruf. Yang kedua ada etnologuistik, yang dimana mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta penyebarannya.
Yang ketiga yaitu etnologi, yaitu yang mengkaji tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia pada masa tertentu. Oke, selanjutnya atau yang keempat di sini etnopsikologi, yang dimana mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa, yaitu dimana di sini ada tiga hal yang mendasar hingga munculnya etnopsikologi ini, yaitu yang pertama ada masalah kepribadian bangsa, yang kedua permasalahan peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, dan yang ketiga atau yang terakhir itu tentang nilai universal yang muncul dari konsep-konsep psikologi. Selanjutnya yang kelima ada antropologi spesialisasi, yang merupakan pengkhususan kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintah, pendidikan, dan lain-lain. Yang keenam atau selanjutnya ini ada antropologi terapan, yang dimana bagian antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis. Bidang ini biasanya digunakan untuk lebih memahami masalah-masalah perdesaan, masalah pendidikan, adopsi teknologi oleh para petani, masalah kehidupan para buruh pabrik, dan lain sebagainya. Oke, yang ketujuh di sini ada arkeologi, yang dimana yang mengkaji kebudayaan manusia pada masa lampau, berbagai peninggalan. Cabang antropologi yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk mengembangkan serta menerangkan perilaku kehidupan manusia, karena dalam peninggalan-peninggalan lama itulah terpantau ekspresi kebudayaan dari kehidupan. Baik, itu materi yang pertama tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Di sini kita beralih ke materi yang kedua tentang metode penelitian antropologi. Yang pertama di sini metode penelitian antropologi, yang dimana salah satu aspek yang menentukan ilmiahnya suatu cabang ilmu adalah metode yang digunakan secara khusus disebut metode penelitian, yaitu suatu prosedur yang menjelaskan tentang proses memperoleh bahan-bahan penelitian mulai dari penentuan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Oke, berbicara tentang metode penelitian, di sini kita beralih pada metode-metode pengumpulan fakta dalam ilmu pengetahuan. Pada umumnya sedikit tidaknya ada 3 model penelitian, yaitu yang pertama penelitian perpustakaan, yang kedua penelitian laboratorium, dan yang ketiga ada penelitian lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian perpustakaan di sini adalah setelah tema dan tujuan penelitian telah ditentukan, maka penelitian akan mengumpulkan berbagai bahan referensi yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya di berbagai tempat seperti yang telah judulnya tadi, yaitu perpustakaan. Selanjutnya di sini ada penelitian laboratorium, yang dimana pada umumnya dilakukan dalam suatu ruangan atau wadah yang sudah didesain sedemikian rupa dengan menyediakan bahan-bahan pembanding atau bahan-bahan pendukung yang mampu mempengaruhi perubahan terhadap hasil yang diinginkan. Baik, untuk yang ketiga atau yang terakhir tentang penelitian lapangan, yang dimana seorang atau kelompok yang telah menentukan topik dan tujuan tentang apa yang diinginkan, maka para peneliti telah merancang time schedule atau rentan waktu yang akan dibutuhkan. Pada umumnya, penelitian antropologi bertema kebudayaan dan masyarakat manusia, sehingga menuntun penelitian untuk terjun langsung ke lokasi atau ke lapangan. Sebelumnya juga penelitian lapangan ini juga bakal dibagi menjadi 2, tentang yang pertama observasi dan yang kedua itu interview. Di mana observasi ini yaitu untuk memperoleh data umum atau data utama dari penelitian yang biasa disebut dengan data primer, sedangkan pada interview untuk memperoleh data-data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh dari pihak kedua. Data ini biasanya disebut seperti yang saya katakan tadi, yaitu sebagai data sekunder atau data pendukung. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi untuk tugas UTS mata kuliah antropologi ini.
Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.